Bayangin deh, di pinggir hutan di Sulawesi Barat hiduplah seorang janda tua. Kondisinya teramat miskin. Tapi dia nggak hidup sendiri, dia harus membesarkan 7 orang anak laki-laki. Sang ibu ini rela kerja keras banting tulang dari subuh sampai petang. Bahkan, dia sering banget sengaja nahan lapar asalkan ke-7 anaknya itu bisa makan sampai kenyang. Tapi, apa balasannya? Ke-7 pemuda ini malah tumbuh jadi sosok yang luar biasa malas. Mereka kerjaannya cuma main, berburu, nongkrong santai sama teman-teman, dan ngebiarin ibu mereka yang udah renta itu menanggung semua beban hidup sendirian. Ini benar-benar ketidakseimbangan kasih sayang yang amat tragis. Dan dari kemalasan itu, perlahan semuanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Kasih sayang justru dibalas dengan makian. Suatu hari, ibunya pulang dari pasar. Hasil jualannya hari itu sedikit banget. Dia cuma mampu beli beberapa potong ubi dan sedikit ikan kering. Tapi, pas baru aja sampai di pintu rumah, ke-7 anaknya langsung berebut makanan itu dengan rakus. Terus membentak, "Ini aja makanannya, kami masih lapar." Coba resapi kata-kata itu. Nggak ada setitik pun ucapan terima kasih. Nggak ada rasa kasihan sedikit pun melihat ibunya yang udah pucat kelelahan. Yang ada di kepala mereka cuma keserakahan yang buta. Dan yang bikin paling hancur, makian itu terus berlanjut. Mereka berteriak, "Dasar ibu nggak becus!" Ya ampun, bayangkan, kalimat setajam itu meluncur dari bibir anak-anak yang sedari kecil dia besarkan dengan darah dan air mata. Gimana respon sang ibu? Dia cuma diam. Dia sekuat tenaga nahan air matanya supaya nggak jatuh di depan mereka. Dan malam itu, dia memilih buat nggak makan sedikit pun, demi menelan kepahitannya sendiri. Di titik inilah, sisa-sisa pertahanan sang ibu akhirnya runtuh juga. Malam itu makin larut, angin dingin dari arah hutan berembus kenceng banget. Sang ibu duduk sendirian di depan rumah yang sepi. Sambil menangis pelan, dia menatap langit yang gelap. Terus, dengan suara yang bergetar hebat karena menahan luka, dia berbisik lirih. "Ya Tuhan, mengapa anak-anakku menjadi seperti ini? Aku sudah berkorban seumur hidupku untuk mereka. Tapi mereka justru menyakitiku." Ini adalah ratapan murni dari jiwa yang udah hancur lebur. Sebuah momen sunyi, di mana seorang merasa pengorbanan seumur hidupnya sama sekali nggak ada harganya. Tapi sayangnya, layaknya tragedi di kehidupan nyata, penderitaan itu belum selesai. Besok paginya, di saat sang ibu masih memendam luka batin yang menganga dari malam sebelumnya, realitas yang kejam kembali menghantam tanpa ampun. Ke-7 anak itu lagi-lagi nuntut makanan, padahal rumah udah kosong melompong. Dan waktu sang ibu dengan suara lemah memohon bantuan mereka karena beras sudah habis, respons anak-anaknya ini sungguh benar-benar di luar batas nalar kemanusiaan. Salah satu anak dengan penuh amarah nendang tempayan air sampai pecah berantakan. Terus dia teriak tajam, "Alasan terus, kalau nggak bisa ngasih makan, buat apa jadi ibu?" Kata-kata ini nancap tepat di jantung sang ibu. Ini adalah titik patah yang absolut. Dia menangis terseduh-seduh, udah nggak bisa ditahan lagi. Buat pertama kalinya seumur hidupnya, ikatan batinnya benar-benar terputus. Dia merasa sendirian, sepenuhnya sendirian di dunia ini. Dengan sisa tenaga dan langkah yang gontai, sang ibu ninggalin rumahnya untuk yang terakhir kalinya. Dia jalan tanpa arah, sampai akhirnya tiba di sebuah batu besar di pinggir desa, tempat yang memang dikenal keramat oleh warga. Di depan batu itulah, dia bersimpuh, air matanya mengalir deras. Dia menyerahkan seluruh keputusasaannya pada semesta dan memohon, "Ya Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Jika memang tidak ada lagi tempat bagiku di dunia ini, lebih baik aku lenyap saja." Ini penyerahan diri yang paling kelam. Dia secara sadar ingin menghapus keberadaannya karena rasa sakit yang udah nggak sanggup lagi dia tanggung. Dan di saat itulah, kejadian di luar nalar terjadi. Tiba-tiba aja, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Angin mulai menderu makin kencang, menyapu keheningan desa. Perlahan-lahan, batu besar keramat itu secara misterius terbelah, terbuka begitu saja. Sang ibu kaget, tapi dia merasakan sebuah panggilan gaib, semacam undangan untuk masuk ke dalam batu itu, untuk menemukan tempat bernaung yang aman, yang anehnya nggak pernah bisa diberikan oleh anak-anak kandungnya sendiri. Sementara keajaiban yang tragis ini lagi terjadi, di mana anak-anaknya? Oh, mereka akhirnya mencari ibunya. Tapi ingat ya,
Mereka nyari bukan karena tiba-tiba sadar atau khawatir ibunya celaka. Sama sekali enggak. Mereka nyari semata-mata karena perut mereka lapar lagi. Waktu mereka akhirnya ngelihat sang ibu berdiri di depan batu yang terbuka itu, salah satu dari mereka dengan arogannya malah teriak, "Ibu, cepat pulang dan masak makanan!" Gila kan? Di detik-detik terakhir ibunya di dunia, yang keluar dari mulut mereka tetaplah keegoisan tingkat tinggi. Mendengar teriakan arogan itu, sang ibu sama sekali nggak merespons. Tubuhnya perlahan mulai melangkah masuk dan semakin tenggelam ke dalam celah batu. Ngelihat pemandangan mistis di depan mata mereka, ketujuh pemuda itu tiba-tiba tersentak hebat. Ketakutan yang amat sangat langsung menyergap dada mereka. Ibu jangan pergi!" Untuk pertama kalinya, seumur hidup mereka benar-benar merasa takut kehilangan. Mereka lari panik, berusaha menarik tubuh rapuh ibunya keluar dari batu yang perlahan mulai menutup. Tapi sayangnya, semua usaha itu sia-sia. Tepat sebelum wajahnya menghilang sepenuhnya tertelan kegelapan batu, sang ibu menatap anak-anaknya. Dan dia mengucapkan kalimat terakhir yang bakal terus menghantui mereka seumur hidup. "Kalian baru menyadari arti seorang ibu setelah kehilangannya." Sesaat kemudian batu itu menutup rapat. Sang ibu hilang selamanya. Tertinggal di luar hanyalah ketujuh anak laki-laki itu. Mereka cuma bisa menangis histeris, menjerit, dan memukul-mukul batu yang kini diam membisu. Semenjak hari nahas itu, masyarakat mulai menyebut monumen tersebut dengan nama Batu Badaong. Kalau kamu lihat, bentuk batu itu konon menyerupai sosok manusia yang lagi bergelung diselimuti kain. Warga setempat percaya banget kalau itulah jelmaan sang ibu yang kini tersimpan abadi di dalam dinginnya batu. Batu itu berdiri diam di sana menjadi saksi bisu sekaligus monumen permanen dari sebuah kesalahan fatal anak manusia.